Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi terutama untuk Pak Eko juga. Dan terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini, Pak, telah memberikan waktu bagi saya untuk membawakan presentasi mengenai SWOT analisis khususnya untuk perusahaan Zoho. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Rogers Ferry, saya dari jurusan Sistem Informasi kelas pagi, itu dari angkatan 2020 gelombang pertama, dari cabang Universitas Tekam Kendal. Oke, sebelum saya masuk, apa sih itu SWOT analysis? Pertama, saya kan ini mengangkat tema untuk perusahaan Zoho. Jadi saya ingin cerita sedikit apa sih Zoho Corporation itu. Jadi Zoho merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari India. Zoho ini bergerak di bidang penyediaan tools CRM berbasis cloud, dan perusahaan ini tuh diprakarsai oleh Sridhar Wembu dan kawan-kawan pada tahun 1996. Saya akan menceritakan lebih detail lagi mengenai Zoho Corporation ini, itu di belakang. Sebelumnya kita akan masuk what is SWOT analysis. SWOT analysis adalah teknik perencanaan strategi. Gimana Pak? Ini udah full screen Pak. Oh ya Kak, ini udah full screen. Tapi ini udah full screen. Oke, bentar. Ih, tapi dia punya aku udah full screen Pak. Nih, bentar. Punya aku malah udah full screen. Oke. Aku udah pilih yang slideshow Pak. Oke, bentar. Aku stop sharing dulu ya Pak ya. Oke, terus bentar aku masuk dulu. Oh mungkin, berarti yang entire screen aja ya Pak ya. Oke, bentar. Wait. Wait. Masih terasa screen. Kok nge-freeze ya? Halo, nge-freeze. Ini kenapa nge-freeze coba? Kok nge-freeze sih? Hmm, nge-freeze. Kalem kalem sabar.
Halo, halo. Enggak sih. Halo Pak Eko. Oke, oke, halo. Terdengar Pak. Ini lanjut. Udah. Oke, makasih. Maaf ya Pak, tapi nggak tahu kenapa kok freeze tiba-tiba. Nggak apa-apa, oke. Boleh, Hmm. terus. Oh, hmm. Udah terlihat belum Pak? Sambut. Oke, udah full ya? Oh, oke, udah. Ya. Ini berarti nanti masuknya kemana? Dari awal atau Dari awal sampai aja. yang... Oke, eh, sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Eko Siswanto selaku dosen pengampu dari mata kuliah e-commerce, e-business dan juga e-commerce, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai SWOT analysis khususnya di perusahaan Zoho. So, sebelum saya mempresentasikan saya punya tugas untuk UTS, perkenalkan saya dengan Radis Ferry, saya dari jurusan Sistem Informasi kelas pagi gelombang 2020 angkatan 2020 gelombang pertama cabang dari Universitas Tekon Tunggal. So, sebelum saya masuk ke analisis SWOT itu apa, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang apa sih Zoho itu gitu. Zoho merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari India. Zoho ini bergerak di bidang penyedia tools CRM berbasis cloud. Jadi perusahaan ini itu diprakarsai oleh Sridhar Bimbu dan kawan-kawan pada tahun 1996. Mengenai Zoho ini saya akan membahasnya lebih detail itu di belakang. Setelah ini kita move on aja lebih baik ke SWOT analisis dulu. Jadi apa sih SWOT analisis itu? SWOT analisis adalah teknik perencanaan strategis dan juga manajemen strategis yang digunakan seseorang atau organisasi untuk mengidentifikasi strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan juga threats yaitu ancaman yang berkaitan dengan daya saing bisnis dan juga atau kegiatan untuk perencanaan. Seperti kita lihat, SWOT analisis ini tidak hanya dapat diterapkan untuk organisasi, bahkan itu juga bisa diterapkan kepada diri sendiri kita sebagai individu. Jadi di SWOT ini ada dua faktor. Jadi 4 parameter tadi itu dikelompokkan ke dalam dua faktor. Dua faktor yaitu internal dan juga eksternal. Di internal itu ada strength atau kekuatan dan juga weaknesses atau kelemahan. Dan untuk eksternalnya itu ini yang berasal dari luar. Kalau internal itu yang dari dalam organisasi, kalau eksternal itu dari luar organisasi. Jadi ini opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Jadi ada beberapa indikator yang termasuk ke dalam strengths itu sendiri. Beberapa diantaranya yaitu apa sih kelebihan yang kita punya. Terus yang kedua, apakah kita itu bisa perform lebih baik daripada yang dilakukan orang lain. Terus apa sih keunikan dari produk kita gitu. Misalnya kayak apa mungkin resource-nya yang low cost, yang orang lain itu nggak punya gitu, tapi kita punya. Gitu kan. Terus apa sih kekuatan kita itu berdasarkan dari sisi klien gitu. Terus what is your USP? USP itu kayak unik dia itu jadi kayak unique selling point. Jadi itu dia tuh apa sih yang membedakan produk kita dengan orang lain gitu. Jadi keunggulan gitu. Itulah USP. Terus weakness-nya itu apa yang dapat kita tingkatkan. Kemudian ada apa sih yang harus kita hindari dan juga apa juga maksudnya kelemahan yang kita punya itu berdasarkan dari orang-orang yang ada di market. Terus bagaimana dengan kerugian dalam penjualan kita gitu. Terus apakah ada misalnya tuh hal-hal yang tidak dapat dihindari itu tuh yang bisa menyebabkan yang membebani cost kita gitu ke depannya. Itu yang tergolong dalam weaknesses. Terus opportunities. Opportunities itu apakah ada some events atau misal kayak holidays kayak hari-hari besar gitu loh yang dapat kita ambil keuntungan dari itu gitu. Terus ada lagi apakah ada tren-tren menarik yang kita sadari
supaya nanti itu kita bisa mengembangkan produk kita tuh ke produk atau service kita itu ke arah yang lebih menguntungkan gitu kan, sesuai dengan goals dari perusahaan kita. Kemudian opportunities for collaboration itu seperti semacam kayak kolaborasi dengan perusahaan lain atau individu lain yang berpengaruh, yang mana bisa meningkatkan value dari produk ataupun service kita. Kemudian ada apakah ada some brands, ada beberapa merek gitu yang align well itu kayak sejajar atau seprinsip dengan visi dan misi organisasi kita. Terus stretch itu apakah perubahan teknologi itu dapat menjadi ancaman untuk posisi dari produk kita ataupun organisasi kita. Terus apakah kita memiliki apa namanya masalah keuangan. Terus apakah misal poin-poin tadi yang ada di weakness atau weakness itu kelemahan tadi itu yang bisa mengancam dari bisnis kita. Terus siapa aja sih kompetitor kita atau pesaing kita. Nah, ini beberapa poin penting yang saya light up untuk Zoho SWOT analysis. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya akan bercerita sedikit tentang Zoho. Jadi Zoho ini sebelumnya itu bernama Advanet. Jadi Advanet ini adalah penyedia network management tool gitu. Awalnya tuh network management tool yang officialnya itu dia itu beroperasi sekitar 2001 tuh di Jepang. Tapi ketika bubble.com itu pecah, itu tuh menghantam banget di sektor telekomunikasi gitu, yang menyebabkan Advanet ini tuh akhirnya bangkrut. Tapi sang founder dan juga kawan-kawan tuh nggak kehabisan akal. Akhirnya mereka tuh shift ke kayak penyedia jasa office tools gitu, kayak spreadsheet, terus word processing, email, terus CRM berbasis cloud gitu-gitu. Tapi tuh kayak ada satu kesatuan antara spreadsheet dan lain-lainnya gitu. Jadi office tools gitu kan. Terus pada tahun 2007 ketika Google itu melaunch Google G Suite gitu kan. Ada G Suite itu yang membuat office tools juga. Jadi para founder ini dan stakeholder tuh mereka tuh gimana ya? Sadar betul nggak mungkin dong kita itu bisa berkompetisi dengan Google, yang mana Google itu hampir menghajar semua segmen gitu kan, tidak hanya kalangan korporasi tingkat atas gitu, tapi menengah ataupun bahkan bawah itu juga siapa sih yang nggak kenal Google dan menggunakan Google gitu. Akhirnya mereka melakukan pivot. Mereka melakukan pivot untuk fokus kepada CRM berbasis cloud gitu. Tapi ketika founder itu menginisiasi untuk kita melakukan pivot ini juga nggak sembarangan loh kompetitornya gitu. Yang mereka hadapi itu justru juga forerunner-nya dari CRM berbasis cloud sendiri gitu, yaitu Salesforce yang merupakan jadi itu mereka itu corporation penyedia jasa layanan Salesforce nomor 1 di US gitu. Tapi si founder ini tuh melihat celah apa yang tidak dilihat oleh Salesforce. Jadi Salesforce itu kan fokusnya hanya ke giant corporation gitu. Sedangkan mereka itu kalau Zoho ini yang sebelumnya masih bernama Advanet, mereka itu fokusnya ke UMKM gitu. Karena berdasarkan riset, jadi tuh UMKM itu menghabiskan 2-3% pendapatan mereka untuk invest di implementasi teknologi gitu kan. Dan Zoho itu ingin nge-grab pasar ini, market ini. Gitu. Akhirnya mereka fokus di CRM berbasis cloud. Lalu pada tahun sekitar 2009, 2009, mereka itu kan namanya Advanet itu kayaknya nggak cocok gitu, untuk segmen pasar mereka. Akhirnya mereka itu ingin mengganti nama yang semulanya itu small office, home office, SOHO gitu kan. Tapi itu karena domainnya udah nggak ada. Akhirnya mereka inisiatif menggunakan yang depannya hurufnya Z, jadi Zoho gitu. Lalu pada tahun 2017 itu Zoho melaunch apa namanya kan seperti Google itu ada G Suite. Jadi di Zoho ini ada Zoho One gitu kan. Jadi pengintegrasian tools-tools yang diambil di CRM itu menjadi satu kesatuan aplikasi. Gitu. Dan benar aja Zoho ini visi dan misinya kan jelas. Foundernya juga emang yang bertujuan untuk mengembangkan produk gitu kan. Jadi pada tahun 2015 ketika Salesforce itu yang ini saya akan menceritakannya nanti ketika saya menjelaskan poin-poin dari strengths, weakness, dan opportunities dan juga threat. Jadi Zoho ini merupakan layanan penyedia jasa CRM yang berbasis cloud yang mungkin tidak diperhitungkan awalnya oleh kebanyakan pasar karena mereka tuh sudah ada Salesforce gitu kan.
Tapi karena mereka itu fokus kepada segmen yang ingin mereka tuju gitu. Akhirnya sampai sekarang mereka mendapatkan porsi sendiri di market. Jadi untuk poin pertama kita akan membahas tentang strength. Strength-nya ini adalah low cost product. Kenapa bisa low cost product? Jadi itu mereka apa namanya kan di Zoho ini mereka itu menerapkan frugal innovation. Jadi ini nanti juga masuk ke poin inovatif. Jadi aslinya tuh setiap poin itu saling berkaitan, gitu kan. Mereka tuh menerapkan frugal innovation yang mana memecah beberapa komponen ke dalam bentuk penyusun komponen itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh menghadirkan komponen-komponen yang esensial aja. Apa sih yang dibutuhkan untuk UMKM gitu. Sekarang kayak Salesforce, mereka menghadirkan satu kesatuan gelondong gitu kan. CRM berbasis cloud yang mana ada kemungkinan fitur-fitur yang lainnya tuh nggak dipakai. Gitu. Sedangkan Zoho ini enggak. Mereka gimana ya? Mereka tuh menghadirkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Gitu. Jadi karena itu kenapa mereka bisa cost production-nya itu mereka reduce karena apa? Mereka hanya menghadirkan part-part yang esensial. Dan juga Zoho ini mendirikan universitas. Jadi itu pada tahun 2005 mereka tuh mendirikan universitas yang mana tuh mereka tuh merekrut mahasiswa-mahasiswanya itu dari golongan yang kurang mampu. Tapi mahasiswa itu tuh tidak hanya dibebaskan dari biaya kuliah, mereka juga digaji karena mereka tuh kan dari pagi apa namanya kuliah, lalu sorenya tuh mereka diberikan pelatihan coding gitu. Dan benar aja pada sampai tahun 2018 mereka tuh udah meluluskan 745 mahasiswa, yang mana 720-nya itu menjadi pekerja tetap di Zoho Corporation gitu. Yang mana mereka tuh loyal dan dibayar setengah harga. Karena kan gimana ya, namanya orang yang loyal gitu, mereka kan sudah dibiayain dan diberikan pelatihan gitu kan. Otomatis mereka dibayar setengah harga dari coders yang ada di US, yang mana itu bisa menekan cost production juga gitu kan. Using internal resources. Using internal resources ini tidak hanya dari sumber daya manusianya aja seperti codersnya tadi ya. Jadi uh, Zoho ini mereka tidak mendapatkan dana, bukannya tidak mendapatkan, mereka tidak mengambil dana dari luar. Meskipun pada tahun 2006 kalau nggak salah, ya 2006. 2006 mereka tuh mendapatkan ini bisa aja mendapatkan dana dari kapitalis karena ada yang bersedia untuk memberikan investasi sebesar 200 juta US dollar. Tapi dalam salah satu poin di klausalnya itu menyatakan bahwa Zoho itu harus go public dalam waktu 8 tahun, yang mana investor kan ingin exit untuk apa namanya mencairkan keuntungan kan. Zoho ini tidak mau, mereka tidak fokus kepada untuk pencairan keuntungan. Mereka ingin mengembangkan company-nya, mereka ingin mengembangkan produknya gitu. Jadi mereka itu para foundersnya dan kawan-kawan itu, mereka itu selalu reinvest uang mereka. Jadi mereka itu nggak pernah sampai mereka tuh nggak menerima gaji sampai akhirnya penjualan tuh tembus ke 1 juta US dollar. Gitu. Dan sampai sekarang prinsip itu pun masih digunakan. Gitu. Keep innovating. Keep innovating itu dari yang frugal innovation tadi dan juga dalam marketing. Jadi di marketing mereka tuh menerapkan creative campaign yang mana itu menyentil sales force dan terbukti itu cukup sukses. Jadi contohnya gini, mereka memasang banner CRM without core sales finally. Kalau kita lihat logo core sales ini akan sangat mirip dengan logo dari company Salesforce. Ini mereka lakukan untuk menyatakan bahwa CRM tanpa penjualan paksa finally. Mereka menyentil, tapi mereka menyentil supaya orang itu tertarik untuk melihat gitu kan. Oh ini ada, maksudnya CRM berbasis code yang baru gitu. Terus ketika Salesforce memberikan iklan untuk discount code kepada pengguna Zoho, jadi Zoho ini kan menyediakan free trial gitu kan. Sedangkan Salesforce tidak. Jadi mereka itu menyasar ke orang-orang yang udah pernah nyoba Salesforce ini. Kalau kalian udah pernah nyoba, oke, saya kasih kalian diskon code untuk membeli produk dari Salesforce. Gitu. Dan ini pun disentil lagi oleh Zoho dengan memberikan diskon code untuk your Salesforce itu, tapi ini untuk kamu punya Salesforce code, yaitu dari si Zoho, diskon code-nya adalah Zoho. Ini menyentil banget untuk Salesforce. Kemudian ada juga satu campaign yang mana
Zoho ini menjemput pelanggan itu dari kandangnya Salesforce sendiri. Jadi Salesforce itu mengadakan pameran yang itu pameran tahunan bernama Dreamforce, dan si Zoho ini mereka tuh menyediakan semacam beca. Kemudian mereka tuh memberikan makanan secara percuma kepada para visitor yang menghadiri pameran tersebut dan mengatakan, oke, silakan coba Zoho, dan Salesforce tidak perlu tahu untuk itu. Dan itu sangat-sangat menurut saya manjur, karena memang benar pada saat iklan itu dibuat, kegiatan itu dibuat, 10 sampai 15 user dari Salesforce itu tuh beralih ke Zoho. Kemudian ketika Zoho pada tahun 2015 mereka mengalami kerugian, Salesforce pun juga memberikan iklan, yaitu kepada Salesforce, sorry for your losses. Jadi maaf untuk kerugian Anda. Jadi jadi Zoho ini mereka itu kayak ada creative campaign di mana mereka tuh menduduki brand positioning dari yang udah established service product company untuk menaikkan brand positioning dari mereka gitu. Ini bukan licik sih, tapi menurut saya cukup cerdik gitu kan. Lalu kembali lagi ke kembali lagi ke poin yang keempat, yaitu using latest technology. Seperti kita tahu, CRM yang ditawarkan oleh Zoho ini adalah berbasis cloud, dan juga tidak hanya itu, mereka itu sudah menerapkan integrasi secara keseluruhan untuk per aplikasi yang mereka tawarkan, gitu kan, yang seperti saya sebutkan tadi masalah Zoho One. Jadi pada 2017 mereka sudah berhasil untuk mengintegrasikan itu semua. Malahan yang pada tahun 2019 menurut salah satu jurnal Deloitte kalau nggak salah, itu mereka menyebutkan jika membutuhkan waktu 12 tahun bagi IT company untuk mengintegrasikan produk-produk mereka, service-service mereka menjadi satu kesatuan gitu kan. Tapi Zoho sudah melakukan ini sebelumnya, yang mana itu sebuah advantage bagi perusahaan ini gitu. Kemudian ketika kita bisa mengintegrasikan semua komponen-komponen, ini akan masuk juga nanti ke part opportunities. Kita akan mengurangi kompleksitas penggunaan dari user, di mana itu akan menguntungkan user, dan user satisfaction itu akan menguntungkan perusahaan. Kemudian ada yang poin terakhir dari strengths ini adalah founder is a great visionary. Jadi founder dari Zoho Company ini tuh seseorang yang memiliki visi ke depan yang sangat jelas, masa depan yang benar-benar mereka tuh lihat ke depan banget gitu loh. Visionernya tuh emang tepat gitu. Jadi mereka tidak hanya berfokus untuk mengharap keuntungan, tapi mereka tuh ingin mengembangkan perusahaan, mereka ingin mengembangkan produk gitu. Jadi menjadi semakin lebih baik. Kemudian weaknesses, lack of outside fund. Ini kan karena seperti saya katakan tadi bahwa Zoho ini tidak menerima investasi dari luar, jadi semua dana itu berasal dari dalam. Tapi justru ya, poin dari weakness ini itu bisa direduce dari low cost produknya mereka. Karena apa? Tadi yang seperti saya katakan, resource mereka itu sumber daya manusianya kan dari dalam. Otomatis cost production-nya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Terus Google innovation mereka hanya menghadirkan part-part yang penting aja gitu. Jadi kayaknya nggak ada necessity gitu loh bagi mereka untuk mematok harga yang tinggi. Jadi sebetulnya weakness ini bisa diminimalisir. Memang tidak bisa dihilangkan gitu. Tidak ada yang bisa menghilangkan weakness ataupun threats dalam sebuah organisasi ataupun individu. Gitu. Itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya strengths dan opportunities ini bisa menekan pengaruh dari weakness dan juga threats. Kemudian ada opportunities. Dunia beralih ke semua aktivitas yang berbasis teknologi. Pandemi ini mendorong banget kan, pandemi ini mendorong banget untuk kita semua tuh aktivitasnya bergerak, semua aktivitas kita tuh bergerak secara online, dan juga apapun ini secara teknologi, dan itu tidak terkecuali pada penjualan juga. Penjualan sekarang udah banyak banget UMKM yang kita lihat aja dari sekitar kita, UMKM yang udah bergerak di bidang online gitu, karena semua sekarang serba online. Mereka juga membutuhkan tools CRM gitu, karena apa ya, bisnis juga sekarang mindsetnya tuh udah alih nggak yang fokus kepada penjualan profit, no. Jadi mereka itu sudah ke mindset yang customer satisfaction oriented. Kalau customer saya
puas, otomatis itu akan membuat perusahaan saya dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama, yang mana itu juga bisa membutuhkan profit bagi saya. Jadi untuk mencapai customer satisfaction itu, maka dibutuhkan tools yang saling terintegrasi dan Zoho ini bisa mensupply itu. Mereka mensupply sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang poin kedua juga masuk, many companies concern about integration. Nah, kalau gini, misal ada banyak aplikasi di dalam CRM yang tanpa integrasi, dijalankan masing-masing itu bisa ngelit kita untuk miskomunikasi bisa aja. Karena apa? Tidak adanya integrasi. Sedangkan kalau integrasi itu diterapkan dalam satu kesatuan gitu, aplikasi itu jalan dalam satu kesatuan aplikasi, maka kan itu akan mengurangi kompleksitas dari penggunaan, yang mana itu juga akan memudahkan user kita gitu kan untuk melakukan operasional melalui software tersebut. Nah, yang ketiga ini juga kan seperti tadi saya katakan bahwa ini semua saling berkaitan gitu. Sekarang banyak banget company yang fokus mereka itu tuh untuk memberikan layanan terbaik untuk customer. Kalau mereka ingin menggunakan layanan terbaik pada customer, memberikan layanan terbaik pada customer, otomatis mereka membutuhkan CRM ini gitu kan, yang mana semua itu terintegrasi demi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Semuanya itu sudah ada gitu, cuma tinggal dipakai dan dioperasikan. Dan Zoho ini memiliki itu yang bisa kita gunakan dengan harga yang affordable gitu, sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan dari organisasi kita. Lalu threats-nya apa? Seperti Zoho yang menjadi kompetitor dari Salesforce, bisa aja ada lagi other company yang akan tumbuh untuk memproduce low cost produk ini. Gitu. Tapi sebetulnya bagi saya ini bisa ditekan. Gitu. Karena apa? Seperti saya katakan bahwa poin-poin dari strengths dan juga opportunities itu tuh bisa menekan weaknesses dan juga threats. Foundernya dari Zoho ini adalah orang yang ingin mengembangkan perusahaan dan juga produk ke arah yang lebih baik. Jadi mereka tidak akan berhenti untuk berinovasi dan mereka juga dari awal sudah menggunakan leverage teknologi gitu kan. Jadi bagi saya ketika Zoho bisa jadi Zoho itu bisa memenuhi semua kebutuhan dan juga bisa memuaskan kebutuhan pelanggan gitu. Jadi mereka tuh pasti akan memiliki market share mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak perlu harusnya takut for another competitors gitu kan. Mereka pasti bisa gitu untuk memiliki market share-nya mereka sendiri. Oleh karena itu, Zoho itu selalu keep innovating dan juga mereka itu selalu menggunakan teknologi yang terbaru dan founder mereka ini yang memegang kunci peranan penting. Karena apa? Founder itu melihat visi dan misi, menerapkan visi dan misi yang jelas. Mereka itu melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan giant corporation. Ini untuk Zoho SWOT analysis yang menurut analisis dari saya. Oke, ini kurang lebihnya sudah saya tadi jelaskan ya di sebelumnya. Oke, jadi SWOT analysis ini, namanya SWOT analysis itu tidak hanya meningkatkan kekuatan dan juga opportunities, tapi namanya setiap company itu pasti memiliki weakness dan juga threat seperti yang saya tadi katakan. Tapi bagaimana caranya strength dan opportunities bisa menutupi atau bahkan bisa menekan impact dari threats dan juga weaknesses itu gitu. Dan Zoho ini foundernya seperti yang saya katakan luar biasa sekali. Dia itu mampu gimana ya, menerapkan visi dan misi yang jelas sehingga dia tuh tahu perusahaan itu mau dibawa ke arah mana gitu. Dan fokus dia itu memang oke, kita tuh kerja di pangsa pasar ini gitu. Udah jelas banget. Karena itu kenapa mereka itu melihat apa yang tidak dilihat orang-orang lain dan mereka garap. Ketika mereka garap, oke, boom, dan emang benar gitu. Suksesnya juga nggak tanggung-tanggung sampai sekarang aja kalau kita lihat di websitenya Zoho, lebih dari 75 juta orang itu sudah menggunakan produk dari Zoho ini. Jadi menurut saya Zoho melakukan inovasi dan juga visi misi yang jelas untuk menekan weaknesses dan juga threats yang ada di pasar. Sekian presentasi saya.
If you have any questions, feel free to ask. Thank you, Pak. Oke, untuk teman-teman silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dulu dari presentasinya Pak Rajesh. Ya, ini dia membahas tentang satu perusahaan Yuhu ya. Yuhu itu salah satu perusahaan perangkat lunak, betul? CRM ya? Kemudian jasa layanan CRM berbasis cloud. CRM yang berbasis cloud. Mungkin teman-teman mau tanya CRM itu apa? Ya, silakan. Silakan. Silakan open mic. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman. Karena ini pembicaranya sangat sibuk ya. Nanti langsung pindah ke acara yang lain. Mumpung. Enggak. Ya, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan. Oh, tak kira ada. Atau Pak Eko mungkin mau bertanya apa, Pak? Teman-teman yang lain dulu. Oke. Ini sebenarnya mau di stop sharing atau masih di sini? Gak usah, di stay aja. Mbak Lalatul, Mbak Esti, kalau nggak tanya itu saya jadi penasaran nih, jangan-jangan nggak memperhatikan. Hah? Gimana, Pak? Ya, oke, jelaskan dulu sedikit konsep dari CRM ini yang Anda ketahui, Mbak, biar teman-teman tahu. Kalau menurut saya tuh CRM itu kan seperti yang dibilang, CRM itu kan merupakan customer relationship management. Jadi itu kayak software yang emang pengintegrasian untuk marketing, terus penjualan, customer service, accounting, dan lain-lain itu terintegrasi satu sama lain, dimana itu bisa menciptakan tidak hanya sales dan juga after sales yang baik untuk customer gitu loh Pak, untuk customer satisfaction gitu. Ya, terus melihat saat ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ini ya yang menjalankan dengan yang sama. Nah, apakah dari situ Anda melihat ada satu trik atau teknik dalam bertahan ke di kondisi saat ini? Pak, mau Pak tadi yang apa sih yang sama itu tadi agak suaranya nggak kurang jelas Pak. Yang sama apanya? Untuk saat ini kan banyak sekali perusahaan yang menjalankan satu bisnis yang sama seperti Yuhu itu kan. Nah, kalau dari sini share-share-mu di stop aja dulu nggak apa-apa? Oke. Karena Anda full jadinya apa? Oke, udah. Nah, kalau Anda lihat, Anda amati dari Yuhu ini, apakah trik yang dia terapkan dalam mempertahankan dirinya? Oke. Jadi kalau menurut saya Pak ya, jadi di Zoho ini kan mereka tidak hanya inovasinya itu dalam yang digital marketing untuk menarik pelanggan, tapi digital marketing mereka juga yang mempelajari kebutuhan dari pelanggan. Jadi memang mungkin banyak yang seperti Zoho ini gitu kan. Tapi apakah mereka bisa mencukupi necessity dari pelanggan? Tapi itu belum tentu. Seperti Salesforce juga ada gitu kan. Tapi mereka tidak gitu. Mereka yang dengan ini software ini saya jual ke kamu pakai gitu kan. Tapi kan mereka belum tentu emang konsumnya untuk necessity dari pelanggan. Tapi Zoho ini kan melihat itu gitu loh Pak. Dan kebanyakan organisasi itu banyak yang udah go public, emang orientasinya itu untuk profit gitu. Sedangkan Zoho tidak, mereka perusahaan yang tertutup emang benar-benar ingin mengembangkan produk dan juga organisasi gitu loh Pak. Jadi itu mereka emang ingin meningkatkan kualitas gitu, bukan hanya sekedar aku mengejar profit dan penjualan. It's no gitu. Jadi mereka emang benar-benar tujuannya untuk memberikan pelayanan ke publik gitu, dengan meningkatkan kualitas dari produk mereka gitu. Itu sih Pak yang saya lihat. Oke. Halo? Yes. Sambil nunggu yang lain, siapa tahu lagi ada yang. Ya saya Pak. Saya sering bertanya sama orang tapi kalau ditanya
Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Nggak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas. Aku silakan aja, nggak ada yang nanya, nggak apa-apa. Jadi untuk PPT-nya udah disuke, nanti bisa di-share ke grup ya biar teman-teman juga bisa belajar ya, dan yang maksudnya nggak belajar dari Mbak ini kan, nggak, maksudnya kalau saling melengkapi, oh berarti nanti yang belum bisa melengkapi, bukan berarti yang belum itu nggak menarik kan, enggak gitu loh. Gitu ya. Nanti kalau misalnya mau bisa juga mau beli untuk anaknya nggak apa-apa. Ya, betul. Nah, berarti tantangannya itu presentasi kalau saya jalannya itu kadang kan takut untuk presentasi di awal ya, padahal seharusnya Anda memilih di awal ya, karena setelah di awal itu jalannya akan sangat berat. Harus lebih baik dan lebih lengkap gitu. Gitu ya teman-teman. Jam 9, apakah ada yang ingin presentasi lagi? Satu mungkin? Jam 10 tapi ada, atau satu aja dulu ya, dilanjutkan minggu depan gitu ya. Kita UTS tanggal berapa toh? Minggu depan. Oh ini seharusnya minggu tenang. Oh ya wis. Ini Mbak Rajes saja dulu. Satu aja nih Pak. Satu aja. Mas Adi mau presentasi? This oke. Minggu depan aja dah. yang ready nggak masalah, siap hari ini. Mau tambahin PPT-nya, mau tambahin dulu Pak. Nah gitu ya, jadi kan ada persiapan dari yang tadi yang dari Mbak Rajes itu paling enggak bisa nambahin apa, kekurangannya apa gitu ya teman-teman ya. Itu Mas Adi disuke, nanti silahkan ditambahi. Berarti minggu depan Mas Adi pertama udah lengkap gitu ya Mas ya. Siap. Siap Pak. Pak, mungkin Laila Tunisa mau maju Pak. Gimana? Laila Tunisa mau maju mungkin. Oh iya. Laila Tunisa. Besok aja Pak. Esti mungkin Esti. Minggu depan aja Pak. Ya wis, saya minta teman-teman on cam ya untuk thumbnail. Oke Pak. Untuk thumbnail. Loh, punya kok nggak muncul. Oh, karena saya double ya. Ntar saya double di ini, tak stop dulu OBS-nya.